Sahabat Shalom, kehilat sahabat belum. Aku belum ke. Sahabat Shalom, kehilat sahabat ministry, sahabat Shalom Beshem Yeshua HaMashiach. Hari ini Sabtu tanggal 11 Juli tahun 2020. Kita akan mendengarkan sedikit renungan firman Tuhan dan topiknya saat ini adalah tentang sit-sit, ya. Apa itu tentang sit-sit? Mungkin saya akan mulai dengan satu ayat, yaitu dari Matius 9 ayat 20 sampai 22. Dan lihatlah seorang wanita yang menderita pendarahan 12 tahun, dengan mendekati dari belakang ia menjamah jumbai jubahnya. Sebab ia berkata pada dirinya, kalau saja aku dapat menjamah jubahnya, aku akan sembuh. Dan Yesus telah berpaling dan memandang dia dan berkata, teguhkanlah hatimu nak, imanmu telah menyembuhkan engkau. Dan sejak saat itu sembuhlah wanita itu. Nah saudaraku, apa itu yang disebut dengan jumbai jubah? Itu adalah dalam bahasa Ibrani-nya yang kita kenal dengan sit-sit, ya. Yeshua sebagai ketika dia datang ke dunia sebagai orang Yahudi dan dia juga seorang rabi, dia pasti memakai sit-sit pada jubahnya, ya, atau dipermudah oleh rabi pada syial doanya. Nah, mengapa Yeshua memakai itu? Ya, itu ada perintahnya saudaraku yang disebut dalam Ulangan 22 ayat 12. Haruslah engkau membuat tali yang terpilin pada keempat puncak kain penutup tubuhmu. Ya, dan ini adalah suatu perintah yang sepertinya tidak ada penjelasan, ya, tetapi kemudian Tuhan menjelaskan di Bilangan 15 ayat 37-39 disebut, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai-jumbai pada punca baju mereka turun-temurun, dan dalam jumbai punca itu haruslah dibubui benang ungu kebiru-biruan. Maka jumbai itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya kepada segala perintah Tuhan sehingga kamu melakukannya. Jadi jumbai itu saudaraku adalah mengingatkan kamu kepada segala perintah Tuhan. Nah, jumbai itu bentuknya adalah seperti ini, saudaraku, ya. Nah, walaupun dia bentuknya seperti benang seperti ini, tetapi kita tahu, ya, karena disebut di sini mengingatkan segala perintah Tuhan, berarti jumbai yang terpilih ini mewakili 613 perintah, ya, di mana Tuhan dengan perintahnya melindungi kita, memimpin kita, menuntun kita, dan mengajar kita melalui firman-Nya. Nah, saudaraku, Yeshua memakai ini. Yeshua sendiri pun taat kepada seluruh perintah Bapaknya, dan kita tahu karena dia taat, dia sampai rela mati, ya, di kayu salib sesuai dengan perintah Bapaknya. Dan karena Yeshua adalah seorang yang taat, maka ketika ujung jumbainya dipegang oleh perempuan pendarahan itu, perempuan itu bisa sembuh, saudaraku, ya. Jadi apakah kita apabila kita pahami gitu, ya, apakah kita masih memerlukan sesuatu yang eksternal, ya, kan kita dengan Tuhan itu seperti berhubungan dengan alam roh gitu, ya, tetapi kita masih membutuhkan sesuatu yang eksternal untuk memudahkan kesembuhan, ya, yaitu ada banyak sebenarnya saudaraku. Salah satunya adalah sit-sit atau minyak urapan atau menjaga mulut kita, ya, karena disebut bahwa di dalam hidup kita ada, di dalam lidah kita ada kehidupan maupun kematian. Nah, kali ini yang kita bahas adalah mengenai sit-sit. Nah, bagaimana selanjutnya, saudara? Kita akan lanjutkan berikut ini. Nah, saudaraku, ini yang disebut dengan sit-sit. Saya tambahkan satu ayat dari Wahyu 19 ayat 16. Dan dia mempunyai sebuah nama pada jubah dan pada pangkal pahanya yang tertulis Raja para Raja dan Tuhan para Tuan. Nah, ketika Yesus datang kedua kali, saudaraku, dia akan tetap memakai talit, dan ketika dia memakai talit, sit-sit ini akan terjuntai ke pahanya sehingga di pahanya, di pangkal pahanya ada nama. Nah, nama inilah yang diwakili dengan
seed ini, yaitu pilihan ini adalah sesuai dengan hitungan nama Tuhan, yaitu Yod He Waw He ya. Yod itu pilihannya 10, He pilihannya 5, Waw pilihannya 6, dan He pilihannya 5. Total 26 ya. Jadi ini mewakili nama Tuhan. Nah, saudara, kita kembali dengan penjelasan mengenai seed ya, seperti ini. Dan atau yang disebut dalam bahasa Indonesia adalah jumbai ya, dan itu diperintahkan Tuhan ada di 4 sudut ya, yang di dalam bahasa Ibrani disebut arba kanfot atau 4 sayap. Nah, saudaraku, lalu dipermudah oleh Rabi dalam bentuk syal doa yang kita tahu dalam bentuk talit. Jadi Yesua memakai karena dia selalu dalam pelayanan, dia memakai talitnya gitu ya. Nah, saudaraku, tadi mengapa perempuan itu bisa sembuh? Memang ada janji Tuhan juga. Kita bisa lihat dari Maleakhi 4 ayat 2, saudaraku ya. Bunyinya begini, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Nah, saudaraku, bahkan juga diperkuat dengan ayat dari Mazmur 91 ya. Kita sering sekali membaca ini, misalnya ya, di orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Nah, dengan sayapnya. Nah, ini yang disebut 4 sayap itu, saudaraku, tadi yang di Maleakhi dan juga di Mazmur. Jadi jika ya saudara, kita dalam doa kita, baik itu doa memohon kesembuhan ya, atau dalam peperangan ya, kita bisa memakai talit ya, atau kerudung dengan ada seed-seednya ini, seperti kita itu dibungkus dalam perjanjian Tuhan ya. Nah, jadi ini bukan sekedar seperti jimat, saudaraku ya, tetapi ini perintah Tuhan gitu. Dan yang lebih penting lagi, saudaraku, mengapa perempuan ini ketika dia menjamah ya, dia sembuh? Karena Yesua yang pemakai zit-zit ini. Nah, jika kita memakai zit-zit ini, saudaraku ya, tetapi kita mendengar, oh iya, saya baca di Alkitab ternyata perempuan pendarahan itu bisa sembuh. Lalu kita juga pengen punya supaya doa kita selalu didengar. Itu bukan yang utama. Yang utama adalah kita mempunyai hubungan dengan Tuhan ya, karena itu mewakili semua perintah. Jadi ketika kita tahu perintah Tuhan dan kita melakukannya, walaupun ketaatan kita belum sempurna, maka ketika kita berdoa dengan sisi kita, maka saya percaya ada suatu kuasa yang luar biasa terjadi. Karena ketika perempuan itu menjamah Yesua berkata ya, lalu kata Yesua, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengurumuni dan mendesak engkau. Tapi Yesua berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Nah, saudaraku, ketika zit-zit Yesua dipegang oleh perempuan itu, ada kuasa yang keluar. Nah, jadi seperti ketaatan Yesua itu sendiri diwakili dengan zit-zit ini. Jadi ada kuasa di dalam zit-zit ini ketika kita melakukan perintah Tuhan. Nah, saudara, ya, ketika kita mau memakai atribut-atribut yang ada di Alkitab, saya katakan ini bukan atribut Yahudi, tetapi ini atribut firman. Kita lakukan dengan pengertian yang benar, supaya kita pun seperti Yesua ketika memakai, kita pun memakai, nanti ada kuasa ya, kita bisa melayani atau kita juga bergumul dengan pergumulan pribadi kita berdoa dengan memakai talit atau kerudung yang memiliki sit-sit, maka akan ada kuasa yang mengalir di dalam doa-doa kita. Demikian renungan Sabat kali ini. Stay safe, stay healthy.